Salam kasih dalam anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kembali kita bersama-sama dalam program Sapaan Gembala GKI 5 dengan saya, Pendeta Adi Cahyono. Pada hari ini, 1 Maret 2022, hari pertama di bulan yang ketiga tahun 2022 ini. Saya bulan ini, bulan Maret, akan membawakan seri dari kitab Amsal yang mengajak kita bersama-sama terus menemukan hikmat Tuhan dari ayat-ayat firman Tuhan di kitab Amsal. Mari sebelumnya kita akan berdoa. Terima kasih ya Allah untuk hari yang indah, hari pertama di bulan yang ketiga tahun 2022 ini. Kami kembali berhimpun bersama untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bersabdalah kepada setiap kami Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tema hari ini saya pilih berdasarkan dari kitab Amsal 10 ayat 22. Amsal 10 ayat 22, demikian firman Tuhan. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Firman Tuhan ini kan kita renungkan dengan tema orang yang diberkati Tuhan. Saya akan mengawali dengan sebuah kisah yang dituliskan oleh Prima Zain dalam buku berjudul Makin Berisi Makin Merunduk. Judulnya Monyet Mencari Hutan. Dikisahkan ada seekor anak monyet bersiap-siap hendak melakukan perjalanan jauh. Ia bosan dengan hutan tempat hidupnya sekarang. Ia mendengar bahwa ada bagian lain di dunia ini di mana ada tempat yang disebut hutan. Ia merasa mendapatkan tempat yang lebih baik di sana. Oleh sebab itu, dia berbicara kepada orang tuanya, "Aku akan mencari kehidupan yang lebih baik." Demikian kata si ekor anak monyet tadi. Orang tuanya merasa bersedih, tapi akhirnya merelakan anaknya itu pergi. Ayahnya berkata, biarlah ia belajar untuk kehidupannya sendiri. Maka pergilah sang anak monyet tersebut untuk mencari hutan yang ia gambarkan sebagai tempat yang hidup yang lebih baik tadi. Sementara orang tuanya tetap tinggal di hutan tempat di mana mereka telah berada selama ini. Waktu terus berjalan, suatu ketika anak monyet tadi mengejutkan orang tuanya karena akhirnya dia kembali ke rumah. Tentu kedatangannya disambut dengan gembira oleh kedua orang tuanya itu. Anak monyet berkata, "Ayah, ibu, aku tak menemukan hutan seperti yang aku bayangkan selama ini. Semua binatang yang kutemui selalu keheranan. Karena setiap aku menceritakan bahwa aku akan pergi ke sebuah tempat yang lebih baik yang bernama hutan. Bagi semua binatang, mereka justru menertawakanku." Orang tuanya hanya tersenyum-senyum mendengar cerita anaknya. Anaknya lalu bercerita tentang pertemuannya dengan seekor gajah. Gajah itu ternyata gajah yang bijaksana. Ia berkata demikian, bahwa sebenarnya apa yang aku cari, maksudnya si anak monyet itu, dan disebut sebagai hutan itu adalah hutan yang selama ini sudah aku tinggali bersama kedua orang tuaku. Aku sudah mendapatkan itu dan tinggal di hutan itu. Apa lalu jawab dari orang tuanya? Ayah menjawab, "Benar anakku.
Kadang-kadang kita memang berpikir tentang hal-hal yang jauh, ingin mendapatkan hal yang lebih baik dari apa yang sudah dimiliki. Padahal sebenarnya ada banyak hal yang sudah tersedia, sudah kita miliki, dan sudah kita rasakan. Bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pesan moral dari kisah ini mau mengatakan bahwa kita sebenarnya seringkali merasa tidak bersyukur, merasa masih kurang atau belum mendapatkan, masih ingin meraih sesuatu yang lebih banyak lagi, lebih baik lagi. Padahal kita sudah memiliki, sudah merasakannya, sudah menikmatinya. Bapak kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kisah ini selaras dengan apa yang sebenarnya tertulis dalam kitab Amsal pasal 10 ayat 22 tadi. Untuk diketahui, dipahami, dan diingat bahwa kitab Amsal adalah kumpulan Amsal Salomo secara umum, secara luas, secara banyak, terutama di pasal yang 10 ini. Kebijaksanaan yang Salomo terima bukanlah kebijaksanaan yang dilandasi atas hasil usaha manusia, melainkan pemberian dari Allah. Itu adalah ungkapan yang Salomo tuliskan melalui Amsal. Pun di sana termasuk di dalamnya adalah harta kekayaan. Penulis Salomo menegaskan bahwa jerih lelah perjuangan manusia seringkali justru membuat merasa sia-sia, tidak berguna, apalagi ketika hanya untuk mengejar keserakahan, ketamakan. Karena Tuhanlah yang memberikan berkat, Tuhanlah sang sumber berkat, sehingga yang utama sebenarnya adalah bagaimana terus mencari hadirat Tuhan, mencari kehendak Tuhan untuk dilakukan. Maka berkat, kekayaan, kelimpahan itu adalah bonus. Yang utama adalah kita terus merasakan dekat dengan Tuhan, memiliki Tuhan, memiliki keintiman tepatnya, sehingga apapun yang kita miliki, kita rasakan akan senantiasa membuat kita bersyukur dan bersuka cita. Bukan melihat kurang, melihat apa yang belum didapat, apa yang belum diperoleh, apa yang ingin diraih lagi. Lalu Pak, apakah bukan berarti kita nggak boleh menjadi kaya? Apakah kita tidak boleh menjadi pintar? Apakah kita tidak boleh menjadi orang yang berada? Poinnya bukan di situ, Bapak Saudara. Ayat tadi dengan jelas mengatakan berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahkannya. Jadi menjadi kaya, menjadi pintar, menjadi populer, terkenal, itu semua adalah berkat yang daripada Tuhan. Itulah semestinya yang ada dalam perspektif orang beriman. Harta kekayaan, popularitas, kepintaran, intelektualitas, itu semua adalah berkat dari Allah. Kalau saya boleh katakan sebagai bonusnya. Kalau kita menghayati itu, maka kita akan menggunakan seluruh harta, kekayaan, kepandaian, intelektualitas, dan popularitas kita untuk memuliakan Tuhan. Karena kita sadari apa yang kita miliki itu semua daripada Tuhan, berkat Tuhan. Dengan demikian, Bapak yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya mengajak melalui firman Tuhan hari ini, orang-orang yang diberkati Tuhan adalah orang-orang yang terus dekat dengan Tuhan, memiliki keintiman dengan Tuhan, sehingga dia tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan, menjadi rencana Tuhan yang harus dia lakukan dalam hidup. Dia tidak akan selalu merasa kekurangan, tetapi ketika dia terus bersyukur atas yang dia miliki, maka Tuhan akan percayakan berkat-berkat yang lainnya, yang berikutnya, untuk terus dikembangkan.
dan untuk memuliakan Tuhan. Teruslah menjadi orang-orang yang mencari Tuhan, yang mendekat kepada Tuhan, yang tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan dan dilakukan. Maka berkat-berkat itu akan menyertai. Bukan hanya materi, bukan hanya kepandaian intelektualitas, bukan pula sekedar popularitas, tetapi bagaimana Tuhan terus mempercayakan berkat-berkat itu untuk menyatakan kemuliaan-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita masuk dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur pada hari ini 1 Maret 2022 kami boleh membaca merenungkan firman Tuhan yang mengingatkan kepada kami untuk selalu bersyukur atas apa yang sudah kami miliki, dan juga terus boleh menghargai, mensyukuri segala berkat itu dengan terus menjaganya, mengelolanya dengan baik sebagai rasa syukur atas segala berkat Tuhan dan bonus yang Tuhan berikan. Dan biarlah itu semua juga kami terus pakai untuk kemuliaan nama Tuhan, sehingga segala sesuatu yang kami miliki, harta, benda, kekayaan, popularitas, semuanya Tuhan kami pakai untuk kemuliaan nama Tuhan dinyatakan. Itulah gambaran orang-orang yang terus diberkati Tuhan, sehingga keberadaannya juga bukan hanya memuliakan Tuhan, tetapi menjadi berkat bagi sesama. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan perjalanan kehidupan kami sepanjang bulan ini, terutama memasuki masa Raya Paskah esok hari. Kami terus dimampukan untuk mendekat kepada Tuhan. Dalam rangkaian masa Raya Puasa Paskah ini, kami juga terus mendekat dan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan hidup kehidupan umat-Mu ke dalam tangan-Mu. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus senantiasa memimpin langkah kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, esok hari kita akan mempersiapkan diri mengikuti pada Rabu Abu yang akan dilayani oleh Pendeta Ima Simamura pada pukul 19. Berikut ini adalah tayangan panduan untuk memasuki masa Raya Paskah dan juga ibadah Rabu Abu. Sampai bertemu, Tuhan Yesus memberkati. Salam sejahtera Bapak Ibu, Saudara-saudari. Izinkan saya, Pendeta Ima Frontatina Simamora, untuk menjelaskan penggunaan lilin Paskah selama masa Raya Paskah. Kita akan menggunakan 6 lilin ungu dan 1 lilin putih. Ini adalah simbol dari masa Raya Paskah, dan akhirnya lilin putih adalah simbol dari Paskah. Dalam ibadah kita selama masa Raya Paskah tahun ini, kita akan melakukan penyalaan lilin. Penyalaan lilin akan dilakukan dari lilin ungu. Sebagai simbol dimulainya masa Raya Paskah, yaitu minggu setelah Rabu Abu dan berakhir di minggu setelah Kamis Putih. Diharapkan Bapak Ibu menyediakan lilin-lilin ungu dan putih ini sebagai simbol dalam perayaan masa Raya Paskah, sehingga kita bisa merasakan nuansa masa Raya Paskah dalam ibadah kita. Jika Bapak Ibu tidak bisa memiliki atau mendapatkan lilin ungu atau lilin putih saja, maka tidak apa-apa, kita bisa memakainya, di mana setiap minggu kita akan menyalakan. Demikian penjelasan kami saat ini. Terima kasih telah memasuki masa Raya Paskah. Tuhan Yesus memberkati kita. Umat yang dikasihi Tuhan, bersyukur kita akan kembali memasuki masa Raya Paskah 2022 yang akan kita awali bersama dengan mengikuti ibadah Rabu Abu yang akan diselenggarakan pada hari Rabu 2 Maret 2022
pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Berikut saya akan menyampaikan panduan terkait dengan penorehan abu yang akan kita laksanakan dalam ibadah Rabu Abu tersebut. Yang pertama, abu. Abu yang digunakan memang sebaiknya abu yang dari daun yang bisa sudah dibakar dengan lembut, dihaluskan atau disaring, kemudian diambil secukupnya, ditaruh dalam wadah seperti ini. Lalu bagaimana kalau kita tidak bisa membuat abu atau ingin tahu caranya bagaimana membuat abu? Bapak Ibu Saudara bisa mengikuti atau mendapatkan informasi dari link yang akan dibagikan sesuai dengan link ibadah atau link perwakaan panitia Paskah. Di sana ada panduan cara membuat abu untuk abu seperti ini. Cara yang lain Bapak Ibu Saudara yang mungkin memang tidak bisa membuat dan jangkauan wilayahnya memungkinkan, panitia Paskah menyediakan abu yang bisa diambil di gereja pada jam kerja TU. Jadi pada hari Selasa atau Rabu mulai jam kerja TU jam 9 sampai jam 15, jam 5 sore maksud saya. Bapak Ibu yang memang kesulitan mendapatkan abu, membuat abu, bisa mendapatkan abu dengan cara mengambil di gereja, karena tentunya sangat terbatas. Untuk selanjutnya, bagaimana teknis untuk pengolesan abu? Bapak Ibu Saudara, nanti pengolesan abu akan dilakukan di dalam ibadah yang akan dilayani oleh pendeta Ima. Tapi untuk persiapan kita, Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah dari rumah, ditentukan salah satu yang akan bertugas mengoleskan abu untuk kepada para peserta yang mengikuti ibadah. Bisa ditetapkan yang paling tua, kepala keluarga atau yang dituakan, ditentukan sejak awal untuk bertugas mengoleskan abu, dan abunya sudah ditaruh di tempat yang seperti ini contohnya, lalu diberi sedikit air supaya abu itu nanti bisa menghitam dan bisa dioleskan. Bisa diuji coba dulu sebelum ibadah berlangsung. Dan yang terpenting ketika mengoleskan, nanti ada formulasi atau kata-kata yang akan dipandu di dalam ibadah itu, yang isinya abu ini berasal dari debu dan akan kembali pada debu. Nah, Bapak sekalian, itu sambil mengucapkan itu akan ditorehkan ataupun dioleskan ke dahi seluruh jemaat yang ikut dengan bentuk salib ya, nanti bisa diikuti lagi teknisnya. Demikian Bapak Ibu sekalian, panduan untuk mengikuti ibadah Rabu Abu yang akan kita laksanakan pada hari Rabu 2 Maret 2022 pukul 19.00 WIB. Kiranya kita boleh menyiapkan hati dan juga benar-benar dengan penuh sukacita memasuki masa raya Paskah ini untuk menghayati, untuk juga menghidupi karya penyelamatan Kristus bagi keselamatan dunia. Tuhan Yesus